Hai, apa kabar kamu hari ini? Hari ini saya senang sekali. Saya barusan cari hal menarik untuk dilakukan. Terus, kamu kangen nggak dengan aku? Iya, saya sudah kangen berat. Udah sana mandi kan? Seandainya bisa masuk kamar mandi, mungkin aku akan bernyanyi di dalamnya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas hal yang beda nih, yaitu teknologi. Yang dimana baru-baru aja nih muncul nih. Baru-baru aja terdengar nih. Yaitu dimana ada sebuah rumah penyiaran berita ya, tepatnya di Cina. Yang dimana presenternya itu tidak menggunakan manusia lagi sebagai presenter, melainkan menggunakan AI. Ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Kebayang nggak kalau nanti beberapa tahun lagi atau ya entah kapan lah itu terjadi, bahwasannya ya dimana manusia itu tidak diperlukan lagi. Aduh, agak serem ya. Ya udah deh, yuk kita bahas. Nah, sebelum kita menuju ke topik utamanya mengenai presenter AI, kita harus tahu dulu nih, AI itu apa? Jadi yang belum tahu, AI itu adalah singkatan, yaitu Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, kecerdasan buatan itu, yaitu adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut sebagai intelijensi artificial ya, atau hanya disingkat AI. Jadi didefinisikan sebagai ya kecerdasan entitas ilmiah. Makanya disebut sebagai artificial intelligence. Pada tahun 1956 sebenarnya kata artificial intelligence ini sudah pernah dikemukakan oleh seorang pakar ilmuwan komputer yang berasal dari Amerika yang bernama John McCarthy pada saat di konferensi Dartmouth. Untuk pertama kalinya AI itu dihitung sebagai bidang akademis ya. Nah, John McCarthy ini bukan saudaraan nih, nggak ada sangkut pautnya dengan personil The Beatles ya. Paul McCartney nggak ada ya. Jangan salah kaprah dulu nih ya. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan utamanya. Nah, di awal Maret kemarin, publikasi berita milik pemerintah Cina merekrut presenter terbaru nih yang merupakan hasil rekaan artificial intelligence yaitu AI ya. Presenter berita virtual ini diberi nama Ren Xiaorong yang diklaim bisa menjawab pertanyaan dan menyampaikan siaran berita setiap hari tanpa henti. Ini gila aja. Nah, Ren Xiaorong ini juga disebut-sebut bakal lebih canggih dibandingkan pembawa berita lainnya gitu ya. Karena presenter virtual ini sudah menyerap bermacam-macam informasi terkini. Saking hebatnya nih, teknologi yang menakjubkan sekaligus mengerikan ini nih ya. Jadi diperkirakan Ren Xiaorong ini setara dengan 1000 presenter berita. Luar biasa. Nah, ada lagi yang unik nih dari presenter AI ini. Jadi dikutip dari Daily Mail dalam acara pengenalannya di sosial media ya, yaitu dia mengatakan presenternya itu ya, presenter AI-nya itu ya, dia mengatakan kemampuan 1000 presenternya itu telah diberikan kepada dia nih selama 365 hari dan 24 jam penuh. Dan dia akan melaporkan berita tanpa istirahat. Itu yang dikatakan Ren Xiaorong tadi, yaitu presenter AI tadi. 新闻现场演播大厅都能看见我的身影，我可以与你对话，你的每一个反馈都会让我提升自己。 Ini serem ya, keren tapi ada unsur seremnya ya. Aduh, yuk kita lanjut lah. Tapi di samping itu, Ren Xiaorong ini tidak boleh sembarangan bekerja. Dia hanya bertugas membawakan berita yang terlebih dahulu sudah dikontrol sebelumnya oleh pemerintah Cina gitu ya. Jadi ya sebenarnya dia nggak ngasal-ngasal berita gitu. Dia udah disusun sebenarnya, tinggal dibicarakan, tinggal ya mengimplementasikannya aja ya, membawakannya aja gitu. Tapi ini luar biasa ya. Nah, itu sebabnya bahasannya presenter digital ini hanya mampu menjawab pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya gitu, karena sudah dikontrol oleh pemerintah Cina.
Dan di samping itu, tanggapan yang diberikan oleh Ren Xiaorong ini, yaitu presenter AI ini, sangat mempromosikan garis Komite Sentral Partai Komunis Cina. Ya maklum aja, karena Ren Xiaorong ini dikembangkan oleh perusahaan media berita milik pemerintahan Cina, yaitu People's Daily, yaitu Partai Komunis Cina. Ya wajar gitu ya. Banyak yang simpang siur nanti ya. Oh God! Oh God! Nah sebenarnya Ren Xiaorong ini bukan yang pertama nih sebagai presenter AI di Cina, tapi ada juga yang sebelum-sebelumnya. Yaitu negara Cina ini sudah ngebuat 3 sebenarnya presenter AI ya, 4 lah sama si Ren tadi gitu ya. Jadi ketiga presenter digital yang sebelumnya ini dipekerjakan di kantor-kantor berita yang ada di Cina seperti di Xinhua, udah kerja sebelumnya. 现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社，我是由新华社和搜狗公司。 Nah hanya saja kemampuan ketiga robot yang sebelumnya, sebelum Ren Xiaorong ini ya dianggap usang, sudah ketinggalan zaman gitu. Nah apalagi sekarang sistem AI baru seperti ChatGPT udah semakin canggih, jadi diperbaruin nih gitu. Makanya yang 3 itu yang dianggap usang. Nah apa tuh ChatGPT? Nah ChatGPT adalah sebuah chatbot AI yang berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer ya, untuk memprediksi probabilitas nih kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks gitu ya. Jadi kalau kalian punya HP, kalau ngetik gitu kan, baru mau aja udah kan gitu ya. Jadi mereka ya seperti itulah gitu ya. Jadi itu sebenarnya ChatGPT. Nah karena pembaruan itulah yang membuat Cina mengenalkan presenter baru lagi nih dengan kemampuan lebih tinggi melalui Ren Xiaorong ini. Nah sebenarnya tujuannya dibuat untuk apa nih ya? Jadi Robin Li, Chief Executive Baidu yang memperkenalkan teknologi presenter ini ya, dia mengatakan keberadaan presenter digital ini di Cina bukan dihadirkan untuk mengakselerasi industri kecerdasan buatan di negara Cina gitu ya. Ini cuma uji coba katanya bagi kelompok pengguna awal lah gitu ya, karena ya permintaan pasar gitu katanya begitu. Tapi ya menurut kalian gimana nih? Coba bayangkan seandainya ya beberapa tahun ke depan itu seperti di film-film gitu ya, iRobot, kalau pernah lihat itu ya, nonton itu ya, bisa jadi itu bisa apa ya, kejadian gitu ya. Nah tanggapan kalian gimana nih? Seandainya di bumi ini nanti 85% manusia tidak lagi dibutuhkan, melainkan semua dikerjakan oleh AI atau robot gitu. Bagaimana kehidupan manusia? No! God, please, no! 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 Sudah, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau video ini menarik, silakan komen, share. Kalau pengen ngasih masukan, silakan komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.